Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang apa itu null functions dan fungsinya di dalam SQL. Pelajaran ini mencakup beberapa tujuan sebagai berikut. 1. Menjelaskan dan memperlihatkan bagaimana cara mengevaluasi sebuah fungsi yang terdapat di dalam fungsi lain, nested function. 2. Terdapat 4 fungsi umum yang bisa digunakan dengan berbagai tipe data dan terkait dengan penanganan nilai nol, yang nanti akan dijelaskan pada pertemuan hari ini. 3. Menjelaskan penggunaan fungsi coalesce dan NVL dalam basis data. 4. Bagaimana penggunaan fungsi umum yang digunakan untuk menangani nilai nol dalam basis data. 5. Membuat dan menjalankan query SQL yang menerapkan fungsi-fungsi perbaris NVL, NVL2, null-leaf, dan coalesce dengan benar. Terdapat 4 poin dari materi pertemuan hari ini. Selain fungsi yang mengatur format atau mengubah data ke tipe lain, SQL memiliki sekumpulan fungsi yang secara khusus untuk menangani nilai nol. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa nilai nol atau tidak tersedia, belum ditentukan, tidak diketahui, atau tidak berlaku bisa menjadi begitu penting. Meski nilai nol mungkin tampak seperti tidak ada, namun sebenarnya nilai tersebut dapat mempengaruhi evaluasi ekspresi, perhitungan rata-rata, dan posisi suatu nilai dalam daftar yang telah diurutkan. Jadi, meski tampak tidak ada, keberadaan nilai nol tetap memiliki dampak dan peran penting. Materi ini berfokus pada bagaimana cara mengelola dan menangani nilai nol dengan efektif. Bagaimana evaluasi fungsi dilakukan? Sampai sekarang, kita telah berhasil menerapkan fungsi perbaris dalam berbagai pernyataan yang sederhana. Dalam pemrograman atau saat menggunakan fungsi pada basis data, kita dapat memanggil fungsi di dalam fungsi lainnya tanpa batasan kedalaman tertentu. Jadi, fungsi yang satu dapat menjadi bagian dari ekspresi fungsi yang lain, dan hal ini dapat dilakukan secara bertingkat atau dalam jumlah yang lebih dalam sesuai kebutuhan. Mengetahui bagaimana cara evaluasi dilakukan dapat membantu dalam pemecahan masalah, pengoptimalan performa, dan memahami hasil yang diharapkan dari susunan fungsi yang kompleks. Nesting, ini mengacu pada fungsi yang ditempatkan di dalam fungsi lainnya, seperti suatu fungsi yang dipanggil di dalam fungsi lainnya dalam pemrograman. Contoh yang akan ditunjukkan selanjutnya adalah sebuah fungsi bersarang. Fungsi bersarang, atau nested function, adalah konsep dalam pemrograman di mana sebuah fungsi didefinisikan di dalam fungsi lain. Proses evaluasi fungsi bersarang, evaluasi dimulai dari tingkat atau level paling dalam, innermost, yang artinya, fungsi yang paling bersarang di dalam yang lainnya dievaluasi terlebih dahulu. Kemudian, evaluasi berlanjut keluar ke level yang lebih tinggi atau fungsi yang mengandung fungsi tersebut, secara bertahap menuju tingkat terluar, outermost, dari fungsi yang bersarang. Ini menggambarkan urutan evaluasi dari dalam keluar dalam konteks fungsi bersarang. Bagaimana fungsi dalam kode SQL ini dievaluasi atau dijalankan? Proses evaluasi dimulai dari level terdalam ke level terluar. Dalam contoh ini, fungsi yang dievaluasi dimulai dari fungsi add_mon, har_dit, 6, yang menambahkan 6 bulan ke tanggal har_dit. Hasil dari fungsi ini kemudian digunakan sebagai argumen untuk fungsi next_day, yang mengembalikan tanggal hari Jumat berikutnya setelah tanggal yang diberikan. Hasil dari fungsi next_day diformat menggunakan fungsi toChar untuk menampilkan tanggal dalam format yang diinginkan. Hasil akhir dari evaluasi fungsi ini adalah Friday, Desember 18th, 1987, yang akan ditampilkan dalam output dengan nama kolom Next Evaluation. Dalam penjelasan mengenai fungsi-fungsi terkait nilai nol dalam SQL, ditekankan pentingnya memahami nilai nol dalam konteks database. Terdapat beberapa poin yang dijelaskan pada halaman ini. Karakteristik nol. Nol melambangkan nilai yang tidak ada, belum ditentukan, tidak diketahui, atau tidak relevan. Hal ini membuat kita tidak mampu membandingkan nilai nol dengan nilai lainnya, karena kita tidak mengetahui nilai sebenarnya. Keunikan nol. Nol bukanlah representasi dari nilai apapun, bahkan tidak sama dengan nol. Ini menunjukkan bahwa nol memiliki ciri khas yang membedakannya dari nilai-nilai lain. Relevansi nol. Meski nol tidak mewakili nilai konkret, hal ini tidak mengurangi pentingnya dalam konteks database. Memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana menangani dan memanfaatkan nilai nol sangat penting dalam desain dan manajemen database serta penggunaan SQL. Dengan pemahaman yang mendalam tentang sifat dan penggunaan nilai nol,
para pengembang database dapat merancang dan mengelola struktur data dengan lebih efisien. Terdapat fungsi-fungsi dalam Oracle yang berkaitan dengan nilai nol. Pertama, kalimat tersebut memberikan contoh pertanyaan, apakah benar bahwa X sama dengan Y? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengetahui nilai dari X dan Y. Namun, dalam database, terkadang nilai dari suatu variabel, seperti X atau Y dalam contoh ini, mungkin tidak diketahui atau nol. Di Oracle menyediakan 4 fungsi umum yang dapat digunakan untuk menangani situasi ini. Pertama, NVL. Fungsi ini menggantikan nilai nol dengan nilai lain yang Anda tentukan. Misalnya, NVL, X, 0, akan menghasilkan X jika X bukan 0, atau 0 jika X adalah 0. Kedua, NVL 2, fungsi ini mirip dengan NVL, tetapi memungkinkan Anda untuk menentukan dua nilai pengganti, satu untuk saat variabel bukan 0 dan satu lagi untuk saat variabel adalah 0. Ketiga, nullIf. Fungsi ini membandingkan dua ekspresi dan mengembalikan 0 jika keduanya sama, atau mengembalikan ekspresi pertama jika mereka berbeda. Terakhir adalah coalesce. Fungsi ini mengambil daftar argumen dan mengembalikan nilai non-nol pertama dalam daftar tersebut. Dengan memahami dan menggunakan fungsi-fungsi tersebut, Anda dapat menangani nilai nol dalam database Oracle Anda dengan lebih efektif. Fungsi NVL digunakan untuk mengubah nilai nol menjadi nilai yang diketahui dengan tipe data yang tetap, bisa berupa tanggal, karakter, atau angka. Tipe data dari kolom yang memiliki nilai nol dan nilai baru yang akan menggantinya harus sama. Berikut format dari fungsi NVL. Ini berarti Anda memasukkan dua argumen ke dalam fungsi NVL. Argumen pertama adalah nilai atau kolom yang mungkin mengandung nilai 0. Argumen kedua adalah nilai yang akan menggantikan nilai 0. Sebagai contoh, jika Anda memiliki kolom AG dan Anda ingin menggantikan semua nilai 0 di kolom tersebut dengan 0, Anda bisa menggunakan fungsi NVL seperti ini, NVL, AG, 0. Ini akan menghasilkan nilai AG jika AG bukan 0, atau 0 jika AG adalah 0. Dalam contoh query ini, fungsi NVL digunakan untuk menggantikan nilai 0 dalam kolom Internet Extension dengan teks none. Jadi, jika suatu negara tidak memiliki ekstensi internet, nilai dalam kolom Internet_Extension adalah 0, maka none akan ditampilkan sebagai gantinya. Bagian ini memilih kolom country name dan Internet Extension dari tabel. Jika Internet Extension adalah 0, none akan ditampilkan sebagai gantinya. Hasil dari fungsi NVL ini diberi alias InternetExt. Bagian ini menunjukkan bahwa data diambil dari tabel WF Countries. Bagian ini memfilter data sehingga hanya negara-negara di Southern Africa yang dipilih. Fungsi coding ini adalah mengurutkan hasil berdasarkan Internet_Extension dalam urutan menurun, des. Apabila kita mengetikkan coding secara keseluruhan, maka hasilnya adalah daftar negara di Southern Africa dengan ekstensi internet mereka. Jika suatu negara tidak memiliki ekstensi internet, none akan ditampilkan sebagai gantinya. Seperti yang terlihat pada tabel di sebelah kanan. Penggunaan fungsi NVL dalam SQL. Pada contoh pertama, fungsi NVL digunakan untuk mengganti nilai 0 pada kolom commission PCT dengan nilai 0. Hasil query akan menampilkan nama karyawan dan persentase komisi yang telah dikonversi ke tipe data angka. Contoh kedua, fungsi NVL digunakan untuk mengganti nilai 0 pada kolom DET of Independence dengan string, no DET. Kolom DET of Independence memiliki tipe data VARCHR2, sehingga nilai pengganti yang digunakan harus sesuai dengan tipe data tersebut. Sehingga hasil query akan menampilkan tanggal kemerdekaan dari beberapa negara, dengan nilai 0 diganti dengan string, no DET. Untuk mengonversi nilai 0 ke dalam bentuk angka sebelum melakukan perhitungan. Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Konversi ke tipe data angka, fungsi NVL dapat digunakan untuk mengonversi nilai 0 ke dalam bentuk angka sebelum melakukan perhitungan aritmatika. Hal ini penting karena ketika perhitungan aritmatika dilakukan dengan nilai 0, hasilnya juga akan menjadi 0. Menghindari hasil 0, dengan menggunakan fungsi NVL untuk mengonversi nilai 0 ke dalam bentuk angka sebelum melakukan perhitungan, kita dapat menghindari hasil yang 0 dari perhitungan tersebut. Dengan demikian, penggunaan fungsi NVL dalam konteks ini memungkinkan pengembang untuk melakukan perhitungan aritmatika dengan aman, tanpa khawatir tentang kemungkinan hasil yang 0 akibat adanya nilai 0 dalam data.
Contoh penggunaan fungsi NVL pada query yang digunakan untuk mengubah nilai 0 pada kolom commission PCT menjadi 0 sebelum melakukan perhitungan aritmatika. Pada contoh tersebut, terdapat tabel karyawan dengan kolom-kolom seperti last name dan commission PCT. Beberapa nilai dalam kolom commission PCT adalah 0. Query yang diberikan menggunakan fungsi NVL untuk mengubah nilai 0 dalam kolom commission PCT menjadi 0 sebelum melakukan perhitungan aritmatika. Setelah itu, nilai-nilai tersebut dikalikan dengan 250. Hasil dari query tersebut adalah daftar nama karyawan beserta nilai komisi yang telah diubah dari 0 menjadi 0, kemudian dikalikan dengan 250. Dalam contoh tersebut, hasil query menunjukkan bahwa nilai komisi untuk karyawan dengan nama King, Kochar, dan Dehaan adalah 0 karena nilai 0 pada kolom commission PCT telah diubah menjadi 0 menggunakan fungsi NVL sebelum dikalikan dengan 200. Pada contoh tersebut, fungsi NVL2 digunakan untuk mengganti nilai 0 pada kolom commission PCT dengan nilai pada kolom salary sebelum melakukan perhitungan aritmatika. Jika nilai pada kolom commission PCT tidak 0, maka fungsi NVL2 akan mengembalikan hasil penjumlahan antara nilai pada kolom salary dengan perkalian antara nilai pada kolom salary dan commission PCT. Jika nilai pada kolom commission PCT 0, maka fungsi NVL2 akan mengembalikan nilai pada kolom salary. Hasil dari contoh tersebut adalah tabel yang menampilkan nama karyawan, nilai gaji, salary, dan nilai pendapatan, income, yang dihitung menggunakan fungsi NVL2. Kolom income menunjukkan nilai pendapatan yang dihitung berdasarkan nilai pada kolom salary dan commission.